Apa yang bisa diharapin Madrid musim ini, bro? Gak ada gitu, 0 gelar ini mah. Sama kayak itulah ada klub tuh, ada. Iya, ada. Tapi Arsenal hebat loh, dia kan tripit juara 2 kan? Tripit runner up. Belum pasti. Belum pasti. Sama dia kan menangin trofi musim ini. Apa tuh? Trofi ngalahin Madrid sama Real Madrid harus kena kritik karena Hansi Flick. Percuma Kylian Mbappe hat-trick, tapi hasil El Clasico menggelitik. Selamat datang di Tackle Bebas. Mampus! Mampus! Puas ya, puas. Gue disuruh opening, udah kalah suruh opening. Lu nggak ngeliat pala gue pening. Pening. Udah pening. Soalnya kan ini kan, kemarin waktu bisa dibilang sebelum minggu ya. Seminggu Aldo bilang kan kayak, please dong, gue hari Senin gue mau menyombongkan Madrid akhirnya ngalahin Barcelona. Minta diundang ya. Udah. Berarti fix Madrid nggak pernah menang lawan Barcelona ya musim ini? Bahkan dari preseason. Jadi 5 kali kalah. Ya, kalau dari preseason 5 ya. Kalau preseason ya 5. Iya. Iya, ya gitulah. Bahkan dari abjadnya aja kalah kan, Barcelona, Real Madrid kalah tuh. Penting ya, penting. Nggak kayak AFC Bournemouth sama Arsenal gitu maksud gua kan, itu juga itu. Tapi ada satu yang biasanya tidak muncul ya. Ini baru kali ini muncul di Tackle Bebas. Yuk. Karena di sosmed, wah udah terkenal banget lah. Iya. Ada Nikolai Reds. Halo guys. Nikolai Reds. Dari mana? Fans Liverpool. Gue cuma benci Dodo Loper doang. Oh, Dodo Lover. Benci siapa? Madrid sih intinya. Tapi enggak lah. Dodo Lover. Dodo Lover. Dodo Loper. Ini. Buat lo Dodo Loper, jangan sukain Dodo lagi. Kenapa tuh? Kenapa nggak boleh suka Dodo? Bisa kasih tau alasan nggak? Kenapa? Karena gue korban bully dari awal konten. Wah. Jangan salahin Dodonya dong. Iya benar juga. Salahin Lovernya. Oh, Dodo, lo makanya nggak suka Dodo Lover, bukan nggak suka Ronaldo. Tapi emang pas mereka bully bilang, Bang Nikolai lu apaan sih? Gue Dodo Lover nih. Kok lu tau deh? Tapi pokoknya pas dia marah-marah gue top upin FF langsung nge-follow gue. Iya, ampun. Tadi dulu, bentar. Nah. Ini Dodo Lover, Dodo yang dimaksud Dodo itu kan? Bukan yang itu kan? Ya oke, ya. Cristiano Ronaldo. Dodo siapa? Ada Cristiano Ronaldo, maksudnya Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo ya? Iya, bukan. Bukan depannya M itu kan, bukan. Iya, bukan. Oke, nah Iya. yang ini sebelah lu, fans Ronaldo, fans Madrid juga. Ya. Empuk banget dong. Empuk banget. Nah, lu ngomong apa ke dia? Nih, depan muka lu nih. Saya pasrah aja sih, kalau gua pasrah aja sih. Ya, silakan lu mau ngomong apa. Respect sih. Belum Belum dihina udah hina soalnya. Wah, belum dihina, udah hina. Kaget, lurus, tapi dalam ya. Gua tadi udah hampir seneng dikit tuh. Iya. Sama kayak El Clasico kemarin. Oh, 2-0 menang nih, menang. Respect. Tapi itu 2-0 cepat juga ya. Iya. Terus tiba-tiba 2 sama, lebih cepat lagi 2 samanya. Cepet 3-2. Tiga-duanya lebih cepat lagi. Tapi kita nggak bahas bola deh. Kita bahas Aldi Maldini yang mencuri uang, nipu uang fansnya. Karena gini. Ada Maldini ya? Iya. Ada Maldini. Jadi sepak bola. Iya, bebas bahas. Bebas dan ada bolanya juga Maldini. Aldi Maldini. Karena kita juga sempat bahas Valdo Maldini ya. Iya benar. Ya, enggak, kita nggak akan bahas ya. Oh, gua kira beneran gua udah siapin. Ngapain, Oh, anjir. oke. Nipu duit fans. Nipu duit, fans. Ada banyak lagi. Banyak lagi. Gope. Tak Banyak. Jadi Nicholas fan apa tuh bener? Nicholas fans apa nih? Karena banyak yang nanya juga kan di sosmed. Sebenarnya tergantung. Kalau City lagi treble, fans City gue. Wush. Oh, jadi lu nggak apa-apa dibilang karbit, nggak apa-apa? Gak apa-apa dibilang kan. Versatile ya. Yang penting glory hunter aja terus. Yang penting menang aja. Madrid menang, lu nggak Madrid. Oh enggak, kalau itu enggak. Oh, kenapa? Kan Glory Hunter juga kadang kan Madrid kan menang terus. Madrid kan gitu. nggak menang musim ini. Kan kalau mulu dia kan. Nah, tapi kalau menang lu mungkin nggak suka Madrid. Mungkin suka sih. Wah. Suka dikit lah. Tapi ini maksudnya lebih respect lalu karbit lu ngaku karbit. Iya, bilang aja. Pokoknya kan nonton bola kan seneng nyari happy. Iya, nyari happy. Iya, nyari susah kan cukup lah fans Arsenal sama fans MU doang. Nonton. Sama fans Madrid musim ini kan. Iya. Iya. Kita semua nih. Kita Tiga. semua. Dia doang lagi sukses, dia lagi sukses. Enggak, dia nggak sukses, orang nggak tahu Oh, apa. iya, bener. Dia nyari yang Tapi kan- menang aja. Iya, makanya justru mencari menang sukses terus gitu. Persib juga berarti Persib. Enggak, Persib dia juara. Nikolai Reds kan. Nikolai Reds. Lu ada tim namanya Malut United. Iya. Malut. Nah, itu bisa tuh. Merah juga kan. Lo siapanya Nico Nite lo?
Beda. Beda orang, beda Gonzales orang. kali ya. Nico Siahaan tau kan? Gilzi tau gak sih? Aduh, mana tahu. Tapi ini El Clasico ya kita bahas ya pertandingan. Yo. Iya. El Clasico, lo gimana kemarin melihatnya nih? Karena kalau Waldo kan, Kalau menurut gue pertandingan El Clasico kemarin yang suara lo paling berubah ya kalau ngomong ya? Iya, kalau ngomongin Madrid harus serius. Oh. Kalau ngomongin Madrid emang harus serius. Karena kan kalau ngomongin pertandingan kemarin, MVP buat gue itu bukan Mbappe karena cetak hat-trick, bukan Lamine Yamal yang placing-nya bagus. Lebih ke yang baju kuning itu. Wasit. Gue nggak nyebut. Wasit, Gua nggak nyebut wasit. baju Wasit kuning. MVP-nya? Wasit. Oh, Ya karena ini Merugikan. siapa yang terakhir Fermin kan dianulir. Nah, Terus Tchouaméni Tchouaméni yang handball itu sebenarnya dia bukan handball sih. Apa Dia tuh? Kena kaki kan? Di bukan, atas. tangan. Hah? Kan di atas. Tangan Bukannya itu. Tchouaméni dulunya kuda, jadi kaki semua. Oh, kaki kuda. Maksudnya nafasnya kayak kuda. Iya. Oh iya. Iya, kan? tapi di Madrid emang dia lumayan cukup kuda sih, maksudnya Nafasnya. ngejar sana sini Nafasnya. bener. Ya maksudnya Iya, sama jadi banget. center back, jadi center defense gak ada masalah gitu. Bener. Ya, emang dibilang kayak nafas kuda gitu. Tapi bagus. itu handsball sih. Itu Tapi kan proximity. Iya, Deket. ya nggak maksudnya kena tangan. Dia nggak Ya, bisa menghindar. handsball ya. Menurut fans Madrid gimana? Ya maksudnya kan kalau peraturannya ya, maksudnya kalau peraturannya kan sebenarnya ya tadi gue setuju sama lu, maksudnya itu emang bener handsball. Cuma kan ada peraturannya nih dari Fermin handsball akhirnya. iya makanya gue mempertanyakan justru kenapa nggak konsisten nih Ya. handballnya Tchouaméni dibilang nggak handball dekat. ya kan proximity gitu, sedangkan yang Fermin kok dibilangnya handball gitu. Nah itu kan maksudnya itu gue mempertanyakan wasitnya sih. Gue mempertanyakan wasitnya kok lu nggak konsisten dengan keputusan lu gitu. Berarti ini membuktikan bahwa semalam itu talenta menang dari sistem. Maksudnya talenta. Talenta sistem pemerintahan kan untuk mengatur bahwa Real Madrid harus menang gitu. Gitu. Jadi tapi talenta akhirnya bisa justru yang benar-benar memang jago main bola gitu. Bukan jago lobby-lobby yang menang. Oh, gue baru ngerti Dari lagi. Copa del Rey juga kan. Iya. Permasalahin. Baru Iya. ngerti gue. Berat banget. Jadi wasit menurut lo tadi. Iya wasit lah, kurang lebih lah. Tapi emang udah biasa kan? Udah biasa kan? Wasit ngebantu pertandingan El Clasico. ngebantu pertandingan iya, bener. Wajar kan? Karena kalau gak ada wasit, gimana cara main? Iya, Nah. paling fotografer doang ngirim G-Drive kalau nggak ada wasit kan. Iya benar. Gila anjir nih kenal lagi. Ya gimana pertandingan semalam kalau menurut lo? MVP gue Vasquez sih. Vasquez kenapa? MVP. Iya MVP gue. MVP Vasquez. Iya. Karena dia nyelamatin banyak orang Covid. Karena dia Vasquez 1 itu Vasquez 1 Karena dia bikin- BPJS. Enggak. Vasquez kan? BPJS. Enggak tadi Vasquez Ini Vasquez siapa nih? BPJS. Maaf ini orang emang kayak gitu. Mohon Lukas maaf nih, maksudnya. mohon maaf nih. Oh. Mas, Vasquez. tolong hostnya jangan motong omongan orang dulu gitu. Motong omongan mulu. Hostnya apa sih? Bercanda mulu dah. Bercanda gak jelas katanya. Iya, ya terus. Sorry, gua Vasquez MVP lo pasti. Ya soalnya kan dia bikin Ancelotti pergi. Oh iya. Iya kan? Oh. Selamat ya, punya pelatih baru kan? Belum nyampe. Boleh, Kita belum boleh. nyampe tadi. Iya, belum nyampe. Boleh. Bener juga sih, tapi bener. Kenapa? Iya maksudnya, ya El Clasico Copa del Rey kemarin, Courtois juga sebenarnya bisa dibilang MVP tuh. Gara-gara maju kan yang kata gol kedua tuh. Karena emang pengen buru-buru Ancelotti cabut, biar cabut. Biar dia udah diganti Xabi Alonso Udah gitu. here we go ya? Next season. Iya, tadi barusan udah here we go. Here we go. Fabrizio sih yang ngomong ya, belum Madrid officialnya belum ngomong, cuman ya Xabi Alonso lah, bener. Berarti era keganasan Xabi Alonso bakal datang. Well, let's see ya, let's see. Ini kalau misalnya kita bilang, ya udah lama Madrid gak pernah dilatih sama pelatih yang punya sistem pakem. Oh, sistem. Kebanyakan kan ngasih kayak kebebasan gitu kan, terus kayak Freedom. ngasih freedom lah, terus kayak ngasih ya main pragmatis aja yang penting menang gitu kan. Ya. Nah sekarang punya Xabi Alonso, dikasih sistem, ya can't wait gitu. Gue penasaran juga karena kan Can't pasti wait. bakalan banyak perombakan juga gitu. Dan, Maksud lu Ancelotti nggak punya sistem? oh enggak, siapa Berarti yang lu setuju Ancelotti miskin taktik? Oh enggak, Nah, dong, enggak. berarti lu setuju Ancelotti sistem kebut semalam dia. Kalau ujian. Ujian. SKS ya. SKS. Pantesan lawan Barca kalah mulu sih Iya. semalam mikirnya. Dia ngantuk. Ngantuk. Enggak lah. Maksudnya kalau misalnya ngomongin gua tuh salah satu fan Madrid yang menurut gua pelatih terbaik sepanjang masa Real Madrid menurut gua Ancelotti. Wih, keren. Menurut gua Masa? pribadi sepanjang masa. Ini Del Bosque, Zidane. Zidane.
Alfredo Di Zidane itu Stefano. bisa dibilang ngelanjutin. Ngelatih deh. Alfredo kayaknya nggak ngelatih deh. Alfredo bukannya Lu asal tembak aja pemain Madrid. Alfredo bukannya pasta Alfredo. Aduh. Wah. Ya. Enggak. Ya, nggak semua lucu kalau kurang. nggak semua makan Iya. ini. WOW sekarang pasta mah WOW. Tahu Oh, nggak? itu enak Murah, tuh, 3.500. Iya. Masuk kali WOW. Iya. Iya, maksudnya Ya lo Iya, ini Kenapa Ancelotti? Iya, Ancelotti. enggak, maksud gua gini, kalau misalnya ngomongin Ancelotti miskin taktik, enggak, gua nggak setuju. Karena banyak sejarahnya kok, maksudnya Ancelotti itu udah ngelewatin banyak masa gitu, dari zaman AC Milan gitu kan. Kalian pernah lihat dia menangin UEFA Champions League sama AC Milan, terus habis itu kalah sama Liverpool. menang lagi. Itu ada formasi namanya pohon Natal juga kan, Ya, 4-5-1 Cemara, ya kan, Cemara. Cemara gitu kan. Tapi pada saat itu dia trauma karena waktu lawan Liverpool bermain pragmatis. Milan dia nggak ke Roma. Enggak, waktu lawan lawan Liverpool. Iya. Ih, lu bikin panik gue ya. Dia lawan Liverpool kan, dia bikin akhirnya kalah, terus akhirnya next Tahun, ya. dia final lagi lawan Liverpool dan bermainnya dia udah nggak pakai formasi dengan 4-5-1 tapi pragmatis gitu. Dan Ancelotti dibilang miskin taktik tuh menurut gue nggak valid karena ya dia masih tetap punya sistem taktik gitu loh. Dan keunggulan Ancelotti itu adalah reaktif gitu, di mana dia bisa tahu oh kapan momen yang tepat gue harus merubah formasi atau merubah permainan, skema permainan gimana gitu. Dan itu udah ditunjukin dari Ancelotti dari 4 tahun belakangan juga ditunjukin. Tapi di musim ini menurut gua udah mulai menurun. Gak ditunjukin sama sekali, kehilangan Toni Kroos ya kan. Ya terus gua juga pernah bahas soal board juga gitu kan. Kok minim nih transfer dan lain-lain gitu loh. Yang ngebuat Ancelotti nggak bisa apa-apa musim ini gitu loh. Dan Atau mungkin dia karena udah nggak relevan, Duk. dari Kayak relevan Mourinho kan udah nggak relevan taktiknya gitu. Ancelotti apakah sudah tidak relevan atau ya maybe, makanya tadi gua bilang mungkin emang masanya juga udah habis. Jadi musim lalu juara UCL gimana? Kalau dia nggak relevan. wasit? musim Apalagi? Wes. Apa Walid? Bukan wasit. Walid. Walid nak. serius Malaysia. Iya. Walid. Walid. Nggak, tapi kalau musim lalu gini, gue tuh pernah bahas, aduh ini kayak agak berat nih tapi. Nggak apa-apa. Nyampe nggak ya? Nyampe. Is. Nggak. Belum. Sindrom nih. Nggak, maksudnya, Belum. gue pernah bahas soal Ancelotti. Ancelotti itu memang ngasih kebebasan dalam sistem permainannya, Ya. ya kan? Tapi dia tetap butuh satu pemain yang bisa mengontrol lini tengah. Di AC Milan dia punya Pirlo, di Bayern Munchen dia punya Joshua Kimmich gitu loh. Di Real Madrid dia punya Toni Kroos. Musim lalu ada Toni Kroos gitu loh. Ya kan? Ada Tapi nggak Toni sering Kroos. juga mainnya. Plus dia juga butuh satu striker yang bisa jadi focal point di depan. Joselu. Benzema, Munchen, Lewandowski, ya kan? Terus even di Everton lu punya Dominic Calvert-Lewin waktu itu zaman-zaman FPL pasti banyak Pipo. tanam poin. Pipo ya kan? Terus habis itu ya Joselu bahkan even kemarin musim lalu nggak punya striker bagus, Ya. tapi Joselu bisa jadi kunci deadlock gitu loh. Nah, musim ini nggak ada gitu loh. Kylian Mbappe bukan tipikal pemain yang bisa jadi target player gitu kan. Ya. Dan baru musim pertama walaupun ya, kita mesti apresiasi musim debutnya ngelewatin Ivan Zamorano gitu kan. Statistically. Iya bagus lah, bagus. Dan musim ini nggak ada pengontrol yang cocok buat gantiin Toni Kroos gitu. Ya kelar udah gitu lah. Apalagi lawan Barcelona yang dimana Hansi Flick, rock and roll, pressing, high defensive line gitu. Mati lah midfielder Madrid mau apa? Tugasnya terlalu banyak. Mesti tugas midfielder Madrid tuh nggak cuman mesti fokus distribusi bola dari belakang ke depan. Fokus defense juga buat ngejaga apa? Vasquez tadi MVP lu. Iya, mesti ngejaga right back-nya gitu. Jadi pusing, banyak yang pusing Right back. gitu. Yeah. Right back I'll be. Hah? I'll be right back. I'll be right back. I'll be. Maksud gua right back bisa juga sih. Back Bisa, kanan tuh maksudnya bisa. kan. Itu. Iya. Nah, Dita karena Pandit El Clasico ya. Iya. Gimana permainan West Ham tadi malam? Wes sama MU ya. Iya, nggak usah dibahas lah. Klasiko. Itu masa itu pertandingan tim kecil lah, anjir 16-17 kan? Tim kecil final UEL. Iya. Spurs juga kalah. Iya. Ya maksudnya kita nggak perlu bermain bagus untuk masuk UEL final kan? Gitu. United kan emang Tapi darahnya final. Dari 2016 tuh 12 kali masuk final gitu. 12 kali masuk final. Iya. Dari 2016. Dari 2016 kalau diurutin ternyata banyak banget masuk finalnya. Juaranya dikit tapi juaranya dikit. Tapi El Clasico lo nggak lihat? Nonton. Terakhir nonton gua, babak kedua nonton. Nah, ini. Babak kedua. Jadi ya terlalu mengandalkan Kylian Mbappe sih kalau menurut gua, dan sinarnya Vinicius tuh berkurang waktu ada Mbappe, dan Mbappe memang posisi terbaiknya tetap di winger kiri. Kalau menurut gua. Karena dia tabrakan sama Vinicius tuh. Iya. Nggak bisa ada dua matahari di dalam satu tim, kecuali di Indonesia ya ada dua matahari kan.
Iya kan? Itu agak berat ya. Iya. Nah, itu susah disingkirin juga kan. Iya, susah disingkirin. Iya. Maksud lo di mall kan? Iya, di mall. Nggak boleh kan, di lantai 3 ada matahari, di lantai 1 ada matahari. Mendingan Kalau Ramayana, Indomaret bisa. Ramayana matahari lah. Sogo bisa, Sogo. Nah, di sini harus sapu-sapu lah. Iya, iya. Nah, kalau Nico sendiri gimana melihat Real Madrid yang tidak berkutik semalam? Tapi Nggak kita- berkutik semalam nggak, doang. Semusim nggak berkutik sama Barcelona. Ya gua kan memperhalus, Iya. memperhalus. Tapi memang nih Barcelona permasalahannya adalah kebobolan banyak terus. Beberapa kali lawan Inter kebobolan banyak, lawan Celta Vigo bahkan kebobolan banyak. Real Madrid juga menang sih. Tapi dia pakai ini filosofi pelatih dari Belanda. Kalau lo kebobolan 3, kalau lo bisa cetak gol 4, you still win the game katanya. Nah, Kayak pernah denger itu katanya. iya, bener. Legend itu ya? Iya, Legend. legend. Iya, legend. Dipakai, ya kan, Barcelona. Nah, itu gimana kalau lo melihat? Kalau misalnya Barcelona kemarin itu bisa, menurut gue bisa unggul banget karena Frankie dan Pedri sih. Yap, Frankie yang selama ini diragukan. Ya, yang awal sempat diganti sama Casado terus-terusan kan? Iya. Oh iya, abis itu Bernal ya? Atau Bernal dulu ya? Bernal dulu. Bernal dulu ya, Bernal, Bernal. Casado, Frankie. Iya. Itu hebat sih di pertandingan semalam. Iya, maksudnya kok kalau gua nambahin juga nih, Bang. Tadi kan lu bilang kayak Barcelona bahkan kebobolan banyak. Iya. Ini dari perspektif Madrid ya. Langsung benerin dulu. Ini menurut gua. Head speech menurut nih. gua enggak gila, enggak. Apa yang bisa diharapin Madrid musim ini, Bro? Enggak ada gitu, 0 gelar ini mah sama kayak itulah ada klub gitu, Iya, ada. iya. Iya, ada. Tapi Arsenal hebat loh, dia kan tripit juara 2 kan? Tripit runner up. Belum pasti. Belum pasti. Belum pasti. Sama dia kan menangin trofi musim ini. Apa tuh? Trofi ngalahin Madrid sama Wah, ini jokes TikTok, Jokes jokes TikTok nih, TikTok, nih. jokes TikTok. Ini. Gua tambahin jokes TikTok. Tapi kan gua UCL 15, Bang. Gitu. UCL gua 15. Ya, tapi enggak maksudnya ngomongin tapi Barcelona jangan ya. kabur dari inilah, jangan ngebahas Netflix FC lah. Nah, Waduh, Netflix FC. tapi kan HP gua 2. Oh, iya iya sih. Itu aja komen orang. Gue komennya. jujur ya bang, gue kemarin pas Arsenal ngalahin Madrid gara-gara Declan Rice itu, gue mau daftar jadi fans Arsenal, cuma ditolak karena HP gue cuma 1. Waduh. Allahu Akbar. Potong, tak, langsung. Tak. Ya. Ada sedang. Langsung Velocity, langsung Velocity. Langsung Velocity. Kalian bikin Pokoknya jedak-jeduknya. one-liner aja nih. Iya, lu bikin jedak-jeduk, lu bikin jedak-jeduknya tag Pas kita. gua ada, langsung. Iya. Nah, langsung. Cuma maksudnya kalau misalnya ngomongin Hansi Flick ya, menurut gua yang ngubah Hansi Flick, yang ngubah Barcelona dari gimana? Yang membuat Hansi Flick bisa mengubah Barcelona. Yang menurut gua ya, itu bukan permainan direct, itu bukan physical, itu salah satunya lah, salah duanya lah itu. Direct sama bermain physical itu menurut gua salah duanya. Tapi menurut gua yang paling utama itu adalah mentalitas menurut gua. Iya. Karena Barcelona musim ini sering banget ngelakuin comeback, even udah kebobolan 2 gol, 3 gol, Celta Vigo bahkan. Iya. Inter. Contohnya gitu loh. Ya, Inter Milan, ya walaupun mereka hampir Akhirnya menang, kalah. Tapi tetap mereka masih bisa comeback gitu, iya. 3-2 bahkan kan Comeback di menit-menit stronger. 88 gitu. Jadi kayak mentalitas yang dikasih sama Hansi Flick itu ya menurut gue yang paling keren itu adalah bagaimana dia pede membuat timnya ngerasa percaya diri kalau udah lu percaya kita main high defensive line, berani berkorban high defensive line, tapi kita kumpulin pemain di depan sebanyak mungkin karena gue pede kalian semua bisa nyetak gol gitu loh. Nyetak golnya banyak dan musim ini terbukti gitu. Mentalitas itu yang menurut gue berubah dari Barcelona musim lalu ini mana dipegang sama Xavi Hernandez itu sih. Jadi lu nggak pede? Maksudnya Madrid ini nggak pede ya? Padahal ada pede Valverde ya? Aduh dipakai lagi jok. Gua pengen gua pakai. Pengen gua pakai. Sakit kuping gua, Dok, sakit. Pengen gua kupingnya. pakai. Gua tuh tadi udah bawa PD tuh mau build up ke situ. Nah, ngomong-ngomong soal PD, berarti memang udah nggak pede lagi kalian juara musim ini berarti. Udah pasti kasih ke FC Barcelona. Ya bisa dibilang 90% juara Barcelona lah. Iya. Maksudnya 3 pertandingan lagi kan? 3 pertandingan susah, lagi. Espanyol. Nextnya Barcelona lawan Espanyol ya. Oh, lawan negara dia. Hah? Lawan negara, Spanyol. E-nya, Spanyol, ada udah E-nya. E-nya. Iya, Spanyol beda. Iya. Ini maksudnya lawan Espanyol terus Madrid lawan Mallorca. Ya sebenarnya dua tim ini bisa dibilang di papan bawah ya. Ada Eto'o kan Mallorca? Udah lama Albert Luque. banget. Iya. Albert Luque lah. Iya maksudnya ke itu, Liverpool. ya maksudnya Madrid kalau misalnya seri pun juga Barcelona udah pastikan juara ya setahu gua ya. Setahu gua gitu. Jadi Berarti kayak, lu nggak suka seri? hah? Nggak suka seri lu? Apa nih seri A? Maksud lu mau bawa mana Nggak, nih? nggak. Hasil seri nggak suka berarti kan? Hasil seri nggak suka harus menang lah. Oh, iya, cuman gitu dong, lurus gua, santai Ini aja. gua ngeri bu build up mana nih. Iya, cuma maksud gua itu maksudnya ya Barcelona punya peluang lebih banyak lah. Sekarang beda 7. 7 poin. Iya, beda 7 poin. 7 poin makanya. 3 pertandingan lagi. 3 Sekali pertandingan menang lagi. doang. Iya, sekali menang. Berarti di derby bisa juara tuh.
Waktu derby Iya, tinggal Espanyol. milih. Derby Espanyol besok ya. Tinggal Derby milih. Espanyol. Tapi kan itu ya, sama kayak pas Persib juara kan, taunya lawannya kepleset duluan ya beres. Oh Kalau iya misalnya makanya kalau duluan, misalnya Madrid seri atau kalah duluan ya dan mungkin aja terjadi. Iya. Ya Tapi sebenarnya udah. tuh ada ini ya, unggul cepet kan 2-0 juga. Gua rasa bikin kaget banyak orang juga 2-0. Penalti kan? Iya penalti. Jadi dari dua peluang. Dan sebenarnya gue gak tau ya kalau rasa fans Madrid gimana, tapi kayaknya sih kalau digempur terus sama Barcelona kayak tinggal nunggu waktu kebobolan aja Betul. sih. Karena sejak Courtois nepis itu bola yang sebenarnya out tapi dia tepis. Terus habis itu ada peluang banyak banget. Akhirnya ya 2-2 aja cepet banget, 3-2 bahkan. sama 3-2 dan gol yang rapinya itu keempat ya, yang dia Gol yang rapinya dari itu Valdes. ketiga itu tabrakan Ceballos sama Mbappe kalau nggak salah. Iya nggak sih? Iya kan bener kan? Dari Pedri baru. Yang keempat baru yang minimal ya? Yang Keempat yang nyuri dari Vasquez mana tuh? Lamine Yamal itu jadi kecuri sama Rapinya passing kalau nggak salah ya bantu komen guys, bantu komen, jangan lupa like, subscribe. Baru lu. Iya lupa gue kalau kalah mana inget sih. Alah. Tapi Ngapain? Real Madrid tuh mainnya kayak Prancis waktu lawan Argentina. Iya, itu Mbappe, setuju sih. Mbappe terus lari. Bahkan yang terakhir yang dia pressing tapi agak ke tengah tuh terakhir yang lari itu juga kalau menurut gua wah ini udah Mbappe centers. Jadi kayak PSG kelihatan lebih kolektif ketika Mbappe udah nggak ada. Apakah pertanyaannya apakah masalahnya adalah Kylian Mbappe? Apakah enggak, dia enggak, adalah enggak. course-nya? No. Menurut gua kemarin justru Mbappe tuh melakukan tugasnya yaitu menyelesaikan peluang gitu. Permasalahannya itu adalah di belakangnya Mbappe ini. Masuk posisi midfielder, winger-wingernya, back-nya. Kenapa kalian nggak bisa build up dengan rapih gitu? Selalu sulit karena kena pressing Barcelona gitu, build up-nya ngaco. Berarti kan itu ada instruksi dari pelatih juga ya kan, yang dimana kok banyak banget ngelakuin miss chance, terus kalau nggak ada perubahan sama sekali, cuman ya udah dari belakang ke depan, dari belakang ke depan. Terlalu banyak bola liar gitu. Gue juga bahkan gue bahkan ngelihat ada beberapa momen Mbappe sama Vini rebutan. Ya kan ada beberapa momen Mbappe Vini rebutan, terus kayak decision making-nya juga nggak jelek gitu. Ya itu kayak Ceballos sama Mbappe itu kan berarti mempertanyakan komunikasi jelek gitu loh. Kok bisa tabrakan gitu? Dan mereka panik juga karena kena pressing Barcelona yang cukup agresif itu Ya, gitu. sebenarnya Mbappe bisa 5 sih. Satu kan ada yang offside. Satu lagi yang Vini Yang gini ya? passing tapi ada tackle Curtis dari Christensen. Christensen. Itu Yang corner dia gini ya? individual. Apa? Corner terakhir kan gini dilepas sama Iya, dia. gol Tchouaméni kan? Gol Tchouaméni iya itu tapi offside kan. Offside. Karena Mbappe Karena melakukan Mbappe gerakan. aktif. Kalau Iya, dia nggak ngelakuin iya, gerakan, Terus Kalaupun dia nggak gerak itu bola ke dia Kena juga dia, sih. iya, Jadi makanya. kayak Terus ya itu, maksudnya Arda Güler nggak kelihatan, Iya. Jude Bellingham nggak kelihatan. Itu Gitu, dia. jadi Tchouaméni juga berapa kali melakukan kesalahan, bahkan Iya. handsball-nya juga. handsball sama yang mau kartu merah itu menurut gua Kamavinga juga nggak kelihatan. iya, Kam- cedera kan. Iya, Emang nggak makanya main. bener nggak? Salah nggak gua? gua sampai mikir Salah nggak gua? Gua Kamavinga tanya. nggak kelihatan. Kamavinga. Nggak kelihatan. Marah. Gak kelihatan gimana gue mikir. Oh, nggak main. Rasis lu nggak kelihatan. Nggak kelihatan nggak main. Gue bilang nggak kelihatan karena nggak main. Iya. Vini, nah berarti nih. Nah, Vini cedera juga. Yang masuk Victor Akhirnya. Munoz. Iya. Itu peluangnya Victor Munoz Itu kemana-mana bola sampai aja. teras rumah gue loh. Wah. Terus rumah lu? Yang Rumah lu teras mana sama tuh? lu. BSD. Di Jangan doxing. Lu di mana? Nggak apa-apa, daerahnya aja. rumah gue. Joglo. Enggak. Daerah Bukan, gua Rangkas Bitung lah. Rangkas Bitung. Dekat Rangkas Bitung. Enggak dia asal nyebut asal nyebut. Iya, gua kata lucu. Iya, Rangkas Bitung muka lu muka PIK lu. Iya, kalau nggak BSD Hey, paling Alam Sutra Iya, gitu-gitu kan? nih Dia muka-muka. punya sekarang punya PIK ya? bisnis pasti. Iya, muka-muka ini paling kalau nggak kelapa gading paling. Iya. Malam minggu Helen. Helen apa? Helen. Helen, masa nggak tahu Helen? Oh, nggak tahu gua. Gua doang ya. Astagfirullahaladzim gue. Oh, HW. Enggak, iya. Kan udah nggak ada HW. Hot Wheels. Hot Wheels. Ya silakan datang. Nggak usah ya. MU nih. Kenapa? Ya terus, Iya. nah ini sekarang nih pertanyaannya Apa ya? adalah Apa ya? kan kalau berkaca sama PSG yang 3 siapa itu Neymar, Messi, Mbappe nggak berjalan. Nah sekarang Rodrigo, Mbappe, Vini nggak berjalan. Ada yang harus dikorbanin nggak untuk diganti? Untuk cari striker yang kata lo tadi, striker yang bisa dijadikan tumpuan gitu. Rodrigo ke Arsenal kan katanya. Kalau gue bisa bilang ya, Nah, ini. Madrid itu selalu menangin Champions League kalau kombinasi depannya ada midfielder kan. Contoh kayak musim lalu Bellingham, Vini sama Joselu. Jadi ada striker, winger sama midfielder yang isi. Yang paling penting ya. Jadi sama kayak sebelumnya juga dia menangin kombinasi sama seperti itu. Tapi kalau dikasih Yang BBC kan nggak ada midfielder.
Bukan BBC. Yang mana? Ini era ini nggak sampai situ. Nggak, Ini- Ya, dia dua baru Ya. nonton kan Baru- Piala lanjut, Dunia. lanjut. Iya. Baru-baru ini. Sementara sekarang kan winger semua, nggak ada strikernya, nggak ada midfielder. Betul, setuju. Maksudnya gimana ya? Kalau gua pribadi, kalau tadi pertanyaan lu tadi dan mungkin menyambungkan pertanyaan Mas berikut nih. Nggak kenal, nggak mau kenal orang. Mas Nikolai. Nggak mau Maksudnya kenal Mas orang. Nikolai, gila. Gila. Mas Nikolai. Thomas. Udah 30 menit ngobrol, nggak ada. Teman SD gue. Masa? Iya bener. Ada buku tahunan mau gue bawa. Oh, iya, bawa. Gue juga kaget ya. Oh dia percaya juga, gue kaget juga. Percaya dia. Iya, coba maksud gue, kalau misalnya tadi lu pertanyaan lu ya, kalau gue pribadi sih masalah soal lini depan, menurut gue tuh sebenarnya emang cuma butuh satu pemain cadangan ataupun kedalaman squad jadi opsi strikernya aja. Karena menurut gue Mbappe Kayak Jose lu kemarin lah ya. iya, at least tipikal yang model kayak Jose lu. Karena menurut gua, Mbappe musim ini udah fantastis. Santai. Rusak properti. Sorry. Iya, maksud gua musim ini Mbappe udah fantastis gitu dengan nyetak Kalau kalau kompetisi kompetisi sekarang loh. Iya. iya, 27 kan? Beda Lewandowski, 2 gol sama 25, Lewandowski. betul. Iya, jadi kayak maksud gua itu udah achieve itu sama kayak Harry Kane musim lalu lah gitu kan. Top scorer apa segala rupa, tapi kok timnya malah let him down gitu loh. Maksud gua itu Bukan salah dianya, karena tugasnya bukan mencetak salah gol dia. gitu. Ya kan. walaupun jujur aja Mbappe terkadang ada inkonsistensi dan juga kadang apalagi awal musim offset berapa kali tuh lawan Barcelona kan. Awal musim kan sebutannya The Next Hazard kan? Iya karena flop, tapi kan Iya, gagal. ternyata enggak. Dan maksud gua ya namanya musim pertama gitu, banyak banget orang langsung ngekritik, langsung bilang flop. Bahkan fans Madrid sendiri juga banyak yang bilang, "Men, musim pertama gitu, masih ada proses, masih pengen tahu juga gimana sih kultur di Spanyol gimana dan lain-lain gitu." Jadi kok menurut gua sih itu. Tapi Dan kalau menurut lo ya, sorry gue potong. Yep. Kalau menurut lo, kalau misalnya pemain, katanya kan Madrid back pada cedera. Iya. Iya. Vasquez jadi main di situ, Pala, Carvajal, terus nggak ada Rudiger, Alaba segala macam. Nah anggap nih yang di belakang ada. Lawan Barcelona menang nggak? Kalau alasan cedera ya. Gua kalau Karena misalnya gue lihat banyak komen-komen di sosmed, wasit sudah berusaha sekuat mungkin. Dengar-dengar begitu, maksudnya ya. Tapi ternyata belum cukup untuk menolong Madrid, gitu katanya. Gua nggak bisa bilang menang, tapi bisa ngasih challenge. Challenge siapa? Golin dong gawang gua. Ya Challenge challenge. apa? Kalau cuma challenge mah Ya ngapain? challenge ya, entah maksudnya nggak mungkin separah ini. Kemarin Ini 2-2 juga musim challenge ini sama 16 gol di bobol sama Barcelona 16 gol gitu loh. Bukan 17 ya? 16 tau gue, 16 17 sih, 16 kan. Nah, biasa berapa? 15? Sebanyak juga. 15. Ya pokoknya 16 atau Udah di 17. Champions League-nya dong, kebobolan sama Barcelona musim ini. Nah, Iya, 16 17 sih. Gila. Kok malas banget Gua, gitu? gua- karena gue speechless, man. Gue speechless. Gini, musim lalu Madrid ngalahin Barcelona gitu. Ya. Semua musim, maksudnya semua disapu. musim, semua match disapu. Dan- Sekarang kebalikannya disapu. Iya. Tapi parah banget gitu loh, ngerti gak sih? Kebobolan iya, itu iya. parah. Musim lalu kan kayak 2-1, Iya. terus kayak 3 berapa lah gitu-gitu lah. Maksudnya Barcelona masih bisa challenge kan. Iya. Ini udah parah banget gitu loh. Barcelona udah 16 sampai 17 gol ngebobol gawang Madrid gitu loh. Itu kan udah mempertanyakan, ya udah statement ya Barcelona di atas dibanding Iya. Madrid gitu. tapi lo bahas Barcelona-nya nggak? Tadi kan Madrid nih, biar lo nggak dikira Madrid doang. Tadi kan tadi sebenarnya gue udah bahas, maksudnya kan kayak soal mentalitas apa yang ngansifikasi gitu ya. Itu yang ngebuat Barcelona berubah banget musim ini. Tapi menurut lu nggak dimainin Rodrigo di sebelah kanan malah diganti Arda Güler, keputusan yang benar gak? Gini. Tapi nggak ada kan deh. Enggak, jadi gini. Dia cedera ya? Iya, karena Jadi gini, masuk kalau dia betul, Munoz. cedera. benar. Yang masuk Victor Munoz, kalau nggak pasti Rodrigo itu. Gini, masalahnya kalau misalnya Rodrigo, menurut gua udah gak usah contoh dari semua musim ini deh. Tiga kali ketemu Barcelona, nggak ada sama sekali, nggak kelihatan kinerjanya sama sekali gitu. Kalau Atletico Kinerja doang. gitu. Iya, maksudnya Rodrigo. Atletico dia golin. Ya, you can say Atletico atau apa, tapi menurut gua nggak ada kinerjanya sama sekali. Jual berarti Rodrigo. Kalau gua pribadi, sebenarnya gua nggak mau dia dijual, tapi jadi pelapisnya Vini di left wing. Hmm. Kalau gue pribadi, karena Rodrigo itu sebenarnya udah 4 sampai 5 musim itu terpaksa sebenarnya main di right wing. Rodrigo apa Saka lebih bagus? Ini udah pernah lu nanya pertanyaan ini lagi ya. Udah gila, pertanyaannya udah gila. Rodrigo lah. Nah. Kalau ngomongin ability atau anything, Bukayo Saka bisa jadi striker atau enggak? Iya. Rodrigo, kalau misalnya Rodrigo on fire, he's the most versatile attacking player in the football. In the football. In football, sorry. Rodrigo nggak main striker, center attack midfielder, center forward, left wing, right wing, gitu kan.
Even dia main di posisi yang bukan seenaknya dia di right wing. Apakah Bukayo Saka bisa main di left Nggak wing? bisa. Ataupun jadi striker atau center forward? Oke, gue keluarin kardus gue. Paling pura-pura cedera. Gitu. Nah, itu dia. Itu emang disikat orang lu kalau nonton. Enggak, maksud gua Rodrigo kalau nggak main di tim sebesar Madrid dengan pemain-pemain yang bisa mensupport dia. Paling Levran Semenyo. Levran Semenyo. Semenyo. Gila enggak. Semenyo. Nggak. Level Semenyo, masa lo dibilang level Semenyo? Lawan dong, pukul. Saka bisa, Saka, enggak pukul juga. Enggak Nah, pukul. lu gimana? Rodrigo sama Saka. Kalau gua jujur Saka. Iyalah. Ini objektif ya, Aneh objektif. nih, Saka. aneh. Lu hate lu. Nggak nonton Sebenci bola gua nih. sama Arsenal. Gua Lu benci juga sama Arsenal, lu benci semua orang ya? Lo benci sama kehidupan lo. Apa sih yang bikin lo sakit hati sama kehidupan tuh apa? Benci semuanya. Siapa sih? Sampai segininya. Madrid benci, Arsenal benci, fans MU benci juga nggak? Nggak, kalau MU nggak. Soalnya paling enak dibully. Wow, paling enak dibully. Gua hampir kerasa kayak karena MU apa gitu, kayak taunya paling enak dibully. Tapi hebat lah masih masuk final nggak kayak Arsenal. Maksudnya my G, my G. Potong. Wah, ini materi lu banyak ini. Udah segitu doang, one-liner doang, nggak ada dalamnya lu. sebenarnya kalau bahas Arsenal masih banyak lagi, cuman kan kita fokus El Clasico. Iya, ntar ada yang komen gini-gini Nah, bilang. ntar kita juga. geser bahas Arsenal ini, abisin dulu nih. Madrid, Barcelona ada lagi yang perlu di note nggak? Udah, cukup Ya, lah ya. paling kalau gua cuman mungkin mewakilkan juga karena fans Madrid semuanya pasti udah pada mikirnya Lo udah merasa musim depan. diwakili fans Madrid sama Enggak, lo, Dok. bukan maksudnya kayaknya fans Madrid tuh udah nggak ada yang mikir musim ini, bener lah Tapi maksudnya. gue mau nanya deh, Nah. ini kan musim baru mulai nih, musim pertama. Lu nyangka, Musim sorry, musim pertama Hansi Flick maksudnya. Oke. Musim pertama Hansi Flick kan baru dimulai nih. Yap. Lu nyangka pas kedatangan dia yang megang koper di stasiun tuh bakal ngancem Madrid gak? Lu Nah. nyangka gak sih sehebat ini musim pertama? Hampir treble lagi, hampir treble. Iya, hampir treble. Kalau gini, kalau misalnya Hampir quadruple. Aing tanya kan. Nah, keluar lagi. Keluar Quadruple sih dia ngomongnya salah dikit. Salah dikit nggak apa-apa loh. Itu kayak kata ya dah, jangan. Nggak apa-apa. Santun. Kalau gua pribadi jujur ya nggak nyangka juga. Kalau gua tanya balik, lu juga nyangka nggak kalau misalnya bakal quadruple gitu? Sekuat ini Hansi Flick. Iya. Gak nyangka Nggak sebenarnya. nyangka juga. Nggak di kan? musim pertama mungkin ya. Nah, tapi Bukan. Gua nyangkanya cuman Barcelona pasti secara fisik berubah itu doang. Tapi gua nggak nyangka kayak dari mentalitas, permainan Iya. bahkan direct Benar. gitu loh. Rapinya malah bisa Betul. begitu. Itu yang paling bikin gua ini karena rapinya kan ya banyak Jelek yang waktu ngatain. dicapi. Ya plus banyak yang ngatain kayak ya ini mah pemain. Dulu dia di standar apa? Disamain Degradasi. kayak Modric. Oh, iya. Antoni Modric, sampai iya. ke Nunes loh. dulu Iya, rapinya. benar. Tapi Fantastic Antoni Four kan juga itu. ini, Antoni juga Fantastic Four. bagus. Fantastic Four kan itu. Fantastic Four. Antoni tapi di La Liga juga enak. Iya. Bagus. Ya sekarang bagus. Karena Ya. ada celah nembaknya, ada space-nya sih. Karena Enggak, belum karena- udah terlalu fisikal. Liga Inggris Antoni mau pukul dihajar dulu pasti. Dihajar Enggak, karena- sama karena- Van Dijk. Karena Vardy. lepas dari klub itu lu tahu lah. Iya, setuju sih. Itu prestasinya bisa juga. Sancho, Iya. Jaden Freeman kan? Tapi nggak Iya, bisa, Freeman. Sama Rashford kan Freeman. Freeman Iya. sekarang. Tapi Morgan Sancho- ya, Sancho- Morgan Iya sih, Freeman. Sancho jelek sebenarnya. Ya udah, Rashford oke lah, tapi kalau itu. itu aja berarti. Jadi itu ya, lo musim depan Ya, maksudnya kita lihat aja nanti. Musim depan compete atau adaptasi dulu? Enggak. Gue yakin Sabi. compete. Gue yakin compete. Wih. Gue yakin Tapi ada tren. at least satu trofi lah gue yakin. Iya, Ada satu trofi. masa ada Bukan yang ini bukan FIFA Club World Cup ya trofinya karena menurut gue mulainya ya pas La Liga berjalan. Iya, Pada iya, saat itu baru kita Jadi lihat. nggak butuh proses ya? Hah? Nggak butuh proses, Nah, langsung. udah pasti tapi dengan syarat. Ada. Itu board tuh dengerin tuh kata-katanya Sabi butuhnya apa. Terakhir Sabi belum jadi pelatih aja, Sabi minta Zubimendi aja, tiba-tiba ke Arsenal dibilang ya itulah Tapi maksudnya Arsenal permasalahan. kenapa malah kenapa Zubimendi malah milih Arsenal ya? Tapi meskipun masuk akal sih. Mungkin dia lebih ngincer juara 2 kan. Tadi kan Iya. mau ke Liverpool kan dia. Lebih ngincer juara 2. masalah apa ini orang? Anu. Nih, temen Ada. Masalah apa ini? Gua secara langsung dibantuin nih. Dia secara langsung bantuin. Ya. Tadi benter. Kan nggak mau ditembak-tembak gua welcome. Ya itu. Ya udah. Bang, juara cuma satu bang. Arsenal peringkat 2. Nah, Iya. main tuh. Ya udah berarti itu aja ya El Clasico ya.
Ya itu aja. Nah, jadi kalian jangan lupa komen di bawah menurut kalian. Closing nih, langsung closing. Udah nggak mau bahas yang lain dah. Ya apalagi Ya, apa yang lebih seru? Apa yang Liverpool seru? Arsenal. Liverpool Oh, Arsenal Liverpool udah nggak Arsenal. menentukan. Ngapain dibahas? Tapi seru kan 2 sama Arsenalnya remontadanya terjadi nih. Remontada mentok di 2, iya Di kan? 2, iya kan. 2 mulu. Skornya 2, Menang, remontada Yang menang. main. Ya, wah, udah timnya lawannya nggak berpengaruh apa-apa masih. Iya, udah aja. juara. Iya. Iya. Main inti itu keluar. Kan biar sama kayak di Emirates. Iya. 2 sama. Jadi sekarang 2 sama. Kok juga. jadi berubah dari Iya, yang goli. tadinya milih finalnya mau siapa? Iya. Udah pede lawan PSG. Betul. Ngalahin Madrid harusnya UCL, Chelsea, Yoi. City gitu kan. Mm-mm. Ya kan, padahal mah di semifinal dari 4 pelatih itu yang belum pernah ke final ya lu tahu lah. Bahkan Iya. Amorim di musim pertama bisa menangin trofi Eropa daripada Arteta kan. Nah, itu dia. Ada kemungkinan Enggak, belum, jangan final, dulu. final, at Jangan least dulu. final. Iya, Jangan final. dulu lah. Iya, Jinx benar. nih, takut gua. Takut, jujur. Jinx. Gua nggak berani dulu Masa nih. nggak juara MU? Juara, harus juara Nggak lah. mungkin nggak menang lah. Meskipun sebenarnya gue lebih dukung Son angkat trofi sih. Wah, sama. Kenapa lu? Gua Asia, Spurs, Asia. man. Gua Kan Spurs. Asia. partnernya Harry Kane udah angkat trofi pertama. Nah, itu menyebar positif. Nggak, iya, kalau partner juga maksudnya tim dulunya dapat menang gitu. Iya, Pengennya positif. pengennya gitu. begitu meskipun Kayak di lain Fabregas sisi nih menang, ya. Arsenal enggak. Di lain sisi gue pengen Bruno juga angkat piala karena kasihan lah ngegendong setan itu kan. Iya, bener. Gendong setan. Setan Iya, digendong-gendong. 10 setan, sorry. Iya, 10 Oh, yang setan. lainnya setan. Sisanya Bruno. Sisanya Bruno. Bruno sama setan. 10 orang dongo itu 10 orang dongo. Oh, sisanya. Tapi kenapa beda sih menurut lu? Apa Kenapa- tuh? Kenapa beda di Europa League sama Premier Nah, League? itu juga. Itu pertanyaan yang belum bisa kejawab banyak orang. Bandar. Jual, Bro. Simpel ya, simpel ya. Udah. Dijual ini Ini jawaban pertandingan. template nih. Maksud Jawaban gua 3 finalis 2-0 loh. Iya, Spurs kalah itu sama dia. Palace. Kemarin MU. pasangannya soalnya ini over. Jadi dibikin Bandar under mainnya 2-0. Gila, kok apal? Wis, hidup dulu dari situ. Oh, Makanya Iya. kan agak struggle. Iya. Iya, tapi kalau menurut gue memang dilepas sih pertandingannya. Yang mana? Ya dua-duanya tuh ngelepas kayak ya udah aja, asal main berhati-hati, jangan sampai Oh, ini cedera Arsenal. gitu. Tapi Enggak. Kalau boleh Tadi jujur, nanya MU cuma United. hoki sih. Kalau Ipswich Jago kayaknya degradasi deh. Nah, Iya, MU terlalu hoki jauh karena- sih ininya. iya. Gapnya tuh terlalu Leicester, jauh aja. Ipswich Leicester, sebapok itu sih. Ipswich sama Soton tuh Iya. jelek banget musim ini. sorry, serius nanya. Ini udah 40 poin belum, Mimi? Belum. Masih 39 belum? kan? Masih belum. Jadi- Minggu depan lawan iya, Chelsea. Jadi memang poin Lebih banyak gol Mbappe di musim ini daripada poinnya kayaknya. Enggak, masih banyak kan poin MU. Kan cuma 39. PSBS Biak lebih banyak poinnya. Oh, sampai Persik dok, Persik Kediri. Persik Kediri Persik juga. Kediri lebih banyak dari United. Ya MU lawan Persegi Gianyar juga menang aja. tuh. Persik Gianyar kan? Iya, Persik Gianyar menang. Iya. Enggak, tapi ya udah. Ini kan peringkat 16 dan 17 di Final WL. Europa League. Ini artinya adalah playoff degradasi. Playoff Champions League. Playoff Jadi Champions League. 16-17 itu zona playoff Champions League. Aneh ya. Ini Arsenal kan nggak lolos Champions League nanti. Yang Lolos lolos lagi 16-17. Lolos lah. Yang lolos Nah. 16. Nottingham ini sih seri ya kemarin ya. Leicester ya kan. Terus Lu juga- lu juga pakai ini FPL lu. Elanga. Aset-aset tuh. Kiper gua, anjir Wood, kiper gua juga Nottingham. Taunya yang ini si siapa tuh? Brentford, kipernya Brentford. Cadangan gua Iya. bagus-bagus banget. Flecken. Sama Brentford lu juga bagus tuh. Iya si Colin Edward. Iya. Ya udah, itu aja lah. Ya gitu aja. Gak ada yang ngomongin nih, gak ada nih. Apa Berarti tuh? final WL udah. Nanti aja ada Oh, segmen nah. sendiri. Nah, itu Chelsea dia. lawan Betis ya? Chelsea lawan Betis, iya Chelsea si Betis. Anthony. Tapi sebelum itu Europa League dulu. Oh iya, Europa League baru Conference League. Kamis Kamis Nanti dulu kita juga. bakal ini ya, box to box dan tackle bebas bakal live reaction ya. Europa League katanya. Oh iya, makanya Iya, kalian kita kasih push pencet aja push. lonceng. 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 Lonteng lu parah pencet- lu ngatain orang lu lonteng. Enggak, gua tadi mikirnya lontong deh. Ya, maksudnya pencet lonceng, pencet subscribe, jangan lupa like dan komen. Percayalah sama gua kalau kalian subscribe, like dan komen langsung keluar tuh kayak pop-up kayak yang ada kita sensor atau apa keluar tuh. Ya. Unsensor versionnya keluar. Termasuk gitu. alamat dia ya. Buat lu yang Iya, suka sama tadi dia, kan bilang ngata-ngatain tadi orang bilang nih. mana Probolinggo apa? Bilang apa? Gua Rangkas Bitung ya pokoknya itulah. Pokoknya itu. Nanti lu bisa langsung tahu ada alamatnya. Pokoknya jangan lupa komen, like, subscribe dan nonton terus Tackle Bebas. Udah itu aja. Terima kasih untuk Nico dan juga Thank Waldo. you udah diundang. Thank you, Bam. Makasih Thank you banyak udah nih. diundang. Sampai ketemu lagi, Iya, thank jangan you. lupa nonton lagi kita bebas ya. Dah.